Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga masih senantiasa sehat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran hari ini. Silahkan mempersiapkan bukunya, alat tulisnya dan juga keperluan yang diperlukan. Kita akan masuk ke pembelajaran 4, subtema 2, tema 1. Hari ini kita akan belajar tri kerukunan umat beragama di Indonesia dan juga pengamalan nilai sila pertama Pancasila. Baik. Ya, yang pertama adalah tri kerukunan umat beragama di Indonesia. Nah, anak-anak, demi memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, karena bangsa Indonesia itu sangat beragam dari sukunya, dari agamanya, dan juga yang lain, pemerintah mencanangkan sebuah program yang bernama Tri Kerukunan Umat Beragama. Nah, di sini ada sebuah gambar, anak-anak bisa lihat, walaupun agama di negara kita berbeda-beda, tapi semua bergandengan tangan ya, jadi tetap rukun. Baik, jadi konsep tri kerukunan dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kerukunan intern umat beragama. Maksudnya, kerukunan di antara aliran atau paham yang ada dalam suatu umat atau komunitas agama. Misalnya, ketika akan hari raya, menjelang hari raya, itu para umat Islam, jadi orang-orang Islam membersihkan masjid bersama-sama, bergotong royong membersihkan rumah ibadahnya. Nah, itu adalah kerukunan intern umat beragama. Konsep yang kedua adalah kerukunan antar umat beragama. Maksudnya adalah kalau tadi adalah sama-sama umatnya, sekarang adalah antar umat beragama. Di sini yang dimaksud adalah kerukunan antara pemeluk agama yang berbeda-beda. Nah, contohnya ketika kita di daerah tempat tinggal kita banyak yang beragama Nasrani, Buddha, dan lain-lain, kita tetap saling menghormati, kita tetap rukun. Itu adalah contoh dari kerukunan antar umat beragama. Di sini bisa dilihat ya, contohnya saling menghormati ketika pemeluk agama lain hendak beribadah. Baik, selanjutnya konsep yang ketiga adalah kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah. Jadi walaupun kita punya agama, kita tidak bisa lepas dari pemerintah. Kerukunan umat beragama tidak dapat berjalan dengan baik tanpa campur tangan atau keikutsertaan peran pemerintah kita. Jadi pemerintah itu selalu mengupayakan agar tercipta suatu keadaan yang tidak ada pertentangan di dalam umat beragama, antar golongan agama, pemeluk agama maupun umat-umat beragama dan juga pemerintah. Jadi pemerintah sudah mengatur sangat tepat agar kerukunan antar umat beragama itu selalu menciptakan keadaan yang kondusif. Baik, selanjutnya anak-anak, di sini kita akan membahas tujuan kerukunan umat beragama. Tujuannya apa? Yang pertama, memelihara rasa persatuan dan rasa kebangsaan. Ketika tidak ada kerukunan, maka rasa persatuan tidak akan terpupuk ya, pasti akan terpecah belah. Tujuan yang kedua, memelihara stabilitas dan ketahanan nasional. Dan tujuan yang ketiga, mensukseskan pembangunan bangsa. Jadi ketika umat beragama itu saling rukun, pembangunan bangsa juga akan berjalan dengan baik. Baik anak-anak, upaya mewujudkan tri kerukunan umat beragama itu merupakan bentuk salah satu bentuk pengamalan sila Pancasila. Kira-kira sila keberapakah yang dimaksud? Ya, betul sekali, sila pertama. Masihkah ingat bunyi sila pertama? Coba sekarang dibaca, apa sila pertama? Ya, ketuhanan yang Maha Esa. Baik, kita lanjut. Di sini ada pengamalan nilai sila
saja tindakan yang mencerminkan pengamalan nilai pertama Pancasila? Yaitu yang pertama, menghormati perayaan hari raya agama lain. Jadi walaupun kita umat muslim, misal sedang Natal dan lain sebagainya, kita harus tetap menghormati, tidak boleh mengganggu. Selanjutnya, memeluk salah satu agama yang diakui negara Indonesia. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia harus wajib memeluk salah satu agama. Selanjutnya, menghormati cara ibadah agama lain. Jadi jangan mengolok-olok, mosok ibadahmu seperti itu caranya, karena setiap agama punya cara sendiri-sendiri. Selanjutnya, menjalankan ibadah dengan khusyuk. Karena kita adalah umat muslim, kita adalah orang Islam, maka ketika kita menjalankan ibadah harus dengan benar, harus dengan khusyuk. Selanjutnya, memberi kesempatan orang lain untuk menjalankan ibadah. Dan yang terakhir, bekerja sama dengan pemeluk agama lain. Jadi tidak membeda-bedakan. Misalnya aku hanya mau kerja bakti dengan si A karena si A agamanya sama denganku. Jangan seperti itu ya. Nah, itu anak-anak. Selanjutnya, di negara kita ini kebebasan untuk memeluk agama ditegaskan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang ada pada pasal 29 ayat 2. Bunyinya adalah ini ya, silahkan disimak bersama. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi ini kita memeluk agama itu sudah dijamin, sudah ada di dalam undang-undang. Jadi tidak perlu was-was, tidak perlu takut. Begitu anak-anak pembelajaran hari ini. Kurang dan lebihnya Bu Irma mohon maaf. Nanti akan kita lanjutkan lewat WA group atau juga Japri. Begitu ya Bu Irma akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.